Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats renungan kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 65 berbunyi demikian. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Di era saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pegangan dan andalan manusia. Segala sesuatunya selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan akhirnya mempengaruhi cara pandang manusia. Apapun yang dibicarakan dan diserap selalu dihubungkan dengan rasio, masuk akal atau tidak, dan didukung oleh data yang terukur atau fakta pendukung. Sama halnya dengan murid Tuhan Yesus, walaupun zaman saat itu tidak secanggih dan belum memiliki ilmu pengetahuan seperti saat ini, mereka dipengaruhi oleh cara pandang lahiriah manusia. Berpikir tidak bisa mampu mengerti perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup. Saudara kekasih, demikian jugalah dalam nats ini. Murid-murid Yesus tidak bisa menerima dengan rasio mereka tentang perkataan Yesus bahwa Dia adalah roti kehidupan pada ayat 51. Dan yang makan roti hidup itu akan hidup selama-lamanya pada ayat 50. Maka mereka saling bertanya, bagaimanakah Yesus memberikan tubuhnya untuk dimakan? Tidak masuk akal secara rasio manusia. Padahal Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang tidak makan tubuhnya tidak mendapat hidup kekal dan meminum darahnya. Hal mengikut Yesus berarti harus menyangkal diri dan tidak mengandalkan rasio. Hidup manusia yang jatuh ke dalam dosa pada akhirnya membuat jurang pemisah antara Allah dan manusia. Namun karena kasih karunia Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dan memulihkan manusia dengan Allah. Perbuatan yang tidak masuk akal, seseorang harus mati disalibkan untuk menebus pemberontak, yakni manusia. Allah berbuat demikian melebihi bahkan di luar kewajaran manusia, agar dunia melihat kemahakuasaan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang pikir manusia itu sendiri. Ini berarti datang kepada Allah harus menerima pengampunan melalui anaknya, yaitu dengan memakan tubuh Yesus dan meminum darahnya, yakni yang dilayani oleh gereja melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, orang yang menerima karunia Allah adalah yang menerima pengampunan, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup dalam kasih-Nya. Jangan berpaling dan meninggalkan karunia Allah, tetaplah tinggal di dalamnya agar kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan adalah anugerah Allah dengan kehadiran putranya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka setiap orang yang mau memperoleh keselamatan, terimalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh indah pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa hanya karena kasih karunia-Mu sajalah kami memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya dengan mengimani anak-Mu Yesus Kristus maka dosa kami diampuni. Kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus sebagai bentuk pengorbanan kasih-Mu terhadap kami, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Ya Bapa, tolonglah kami hari ini dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami menjalani setiap aktivitas kami dengan yakin dan percaya
bahwa kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa, sembuhkanlah yang sakit dengan bilur-bilur-Mu. Kuatkanlah Tuhan yang berduka, kuatkan yang lemah, dan berilah kami sukacita hanya karena kami mengimani Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.